Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita masuk di dalam saat teduh. Hari ini Advent yang keempat, gambaran daripada kita membuka hati menyambut kehadiran Kristus. Mari kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat datang di gereja. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu yang luar biasa datang di sini juga di luar. Mungkin nanti yang setelah ibadah boleh dipeluk, kasih cium ke mamanya, bilang mama luar biasa, selamat Hari Ibu. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah. Kembali masuk dalam hadiratnya. Kami percaya Tuhan, doamu, doa kami Tuhan, Kau selalu bekerja dalam doa dan Tuhan. Kaulah kuasa-Mu bekerja.
kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa yang ada di surga, puji syukur di hari perhentian-Mu ini, di minggu Advent keempat, kami dikumpulkan untuk datang beribadah bersama, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Raja Damai. Tuhan Yesus lahir dalam kesederhanaan dan mati dalam kehinaan untuk menebus dosa semua umat pilihan Tuhan. Tetapi Yesus juga sudah bangkit dari kematiannya dalam kemuliaan. Dan kelak Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya, membawa kami semua umat pilihan Tuhan untuk bertemu dengan Allah Bapa di surga untuk selama-lamanya. Tuhan, kami datang pagi hari ini juga memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami sadar kami tidak layak datang ke hadapan-Mu kalau bukan Engkau yang melayakkan kami. Kami juga agar kami dilayakkan menaikkan puji-pujian, berdoa dan juga mendengar firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus mengurapi hamba-Nya Pendeta Hermanto yang akan membawakan firman. Kami juga berdoa agar firman yang kami dengar akan bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Dan juga memampukan kami untuk membagi berita sukacita kasih Allah kepada banyak orang di sekeliling kami yang belum percaya kepada Kristus sebagai Juru Selamat. Berkati semua teman-teman yang hari ini diberi kesempatan untuk melayani. Kami tahu Tuhan ini adalah suatu anugerah dan kami mau melakukannya dengan penuh sukacita, juga dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa semua kemuliaan hanya kepada Engkau saja. Juga berkati jemaat yang sudah berada di tempat ini untuk memuji dan mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kami mengundang anak-anak sekolah Petra Kids untuk maju ke depan. Lahir Kristus di dunia. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Janji lama telah genap,
Selamat pagi jemaat sekalian. Kita bangkit berdiri sama-sama, kita berdoa buat anak-anak Petra Kids. Kita angkat tangan kita minta Tuhan boleh beracara, Tuhan campur tangan di dalam pertumbuhan iman mereka dan mereka sebentar akan mendengar firman Tuhan di dalam kelas Petra Kids. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa, kami bersyukur karena Engkau boleh titipkan ya Tuhan untuk anak-anak yang Tuhan percayakan, untuk mereka dibina, mereka boleh bertumbuh di dalam iman, mereka boleh mendengar akan kisah tentang Tuhan Yesus, kisah tentang Alkitab, dan kami berdoa. Kami serahkan setiap mereka di dalam kemudaan mereka, mereka boleh mengenal Tuhan, mereka boleh menerima keselamatan dari Tuhan, mereka boleh menerima kasih daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap mereka yang akan mendengar di dalam kelas Petra Kids. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk kakak-kakak yang mendampingi mereka. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati, Tuhan berikan bijaksana dari Tuhan untuk bisa menceritakan kabar baik daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa, kami serahkan setiap keluarga mereka, orang tua, papa mama yang juga membina iman mereka. Tuhan juga pertumbuhkan iman daripada orang tuanya. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Shalom. duduk kembali. Silakan duduk jemaat. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Haleluya. Sekali lagi masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Mari kita sambut Sang Raja. Woo! Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia,
kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu bersuka cita? Masih mau terus memuji Tuhan? Amin. Dalam suasana Natal kita mau menyambut Natal 2024. Mari kita mau terus memuliakan Tuhan kita. Kita surga bergema sebab telah lahir Yesus Kristus. Biar dia boleh lahir di hati kita semua. Haleluya. Sama-sama kita tepuk tangan yuk. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Ya di sorga. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Amin. Lebih semangat lagi Bapak Ibu. Biar bangsa-bangsa datang sujud menyembah dia Raja di atas segala raja. Amin. Katakan, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, memaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Amin. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Yes. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is Lord. Yeah. When shepherds keep the watching, or silence falls by night, behold through all the heavens the Son of Holy God. Tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain
Terpujilah nama Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan, dan siang hari ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Usia Indah Gereja Petra Indonesia. Mereka akan mempersembahkan pujian mereka di siang hari ini. Saya persilakan. Ya, Bapak Ibu, kita sabar menunggu oma opa kita. Ya, mereka dengan semangat mau berlatih dan siang hari ini mereka mau memuliakan nama Tuhan lewat pujian mereka. Kala ku cari damai dan Yesus Raja damai. Inilah pujian mereka. Ya.
Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi oma opa kita. Haleluya. Walaupun usia mereka sudah tidak muda lagi, tapi mereka tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan saya yakin dan percaya kita juga di tempat ini. Kita tetap semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita. Semangat untuk terus mengiring Tuhan kita. Kita mau siapkan hati kita untuk sama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dialah satu-satunya juru selamat dunia kita. Yesus Kristus, Dia yang mau menjadi manusia. Untuk apa? Untuk saya dan saudara. Sehingga kita semua boleh memperoleh hidup yang kekal. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Al-Masih yang maha mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Semua kita sama-sama bangkit berdiri. Juru selamat dunia, katakan hanya Engkau Kristus Tuhan, Engkau satu-satunya juru selamat, firman yang menjadi manusia. Bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan yang kekal, kemuliaan yang besar, terima kemuliaan yang besar. Mari kita berdoa. Ya benar, Engkau Tuhan Juru Selamat kami. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami. Terima kasih karena Engkau sudah menebus kami. Tuhan, saat ini kami datang ke tempat ini, kami
menanti-nantikan Engkau ya Tuhan. Kami mohon Engkau datang segera. Dan Tuhan tolong kami yang menantikan Engkau ini boleh menantikan dalam pengharapan, boleh menantikan dalam damai. Pagi ini kami bersama-sama akan membuka Alkitab, membaca dan merenungkannya. Mohon Tuhan Kau berbicara kepada setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya berdoa dan saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang baik. Senang sekali boleh ada kembali di tempat ini dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, tema yang kita akan renungkan pagi ini adalah damai dari Sang Raja Damai. Mari Bapak Ibu Saudara kita membuka satu bagian Alkitab yang terambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-8 ayat 23 sampai pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-6. Yesaya pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-6. Jika sudah mendapatkannya saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Namun tidak akan ada lagi kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, di kemudian hari ia akan memegahkan jalur ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka bersukacita di hadapanmu seperti sukacita waktu panen, seperti orang bersorak-sorai waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkannya dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah pepatah yang berkata seperti ini. Apalah arti sebuah nama, Bapak Ibu Saudara, begitu ya. Kalau benar pepatah ini berkata apalah arti sebuah nama, seolah-olah nama itu tidak penting, Bapak Ibu Saudara. Maka saya kira akan ada banyak orang yang tidak setuju Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Sesungguhnya nama itu adalah sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Kalau nama itu tidak penting, kalau benar apalah arti sebuah nama, saya kira kita tidak boleh tersinggung kalau nama kita dijadiin bulian, diplesetin Bapak Ibu Saudara, betul. Bapak Ibu Saudara, karena nama itu penting, maka sesungguhnya kita tidak suka kalau nama kita itu dijadikan bahan mainan atau bahan olokan Bapak Ibu Saudara. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Setidaknya ada dua alasan. Kenapa nama itu penting? Yang pertama karena nama itu biasanya merupakan doa atau harapan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara pernah beri nama ke anak-anak Bapak Ibu Saudara atau ke cucu Bapak Ibu Saudara? Ketika memberi nama itu saya kira ada harapan di balik nama yang sedang diberikan. Bapak Saudara, hari ini saya datang dengan keluarga. Anak saya kami kasih nama Keila Jocelyn. Kenapa Keila Jocelyn begitu ya? Ceritanya karena mau nyamain. Jadi anak kami ini lahir di tahun yang sama dengan dua sepupunya yang lain. Nah dua sepupunya yang lain sudah Kak J begitu ya. Tadinya kita mau kasih nama Michelle. Karena kami tahu anak kami cewek, kami mau kasih nama Michelle begitu ya. Tapi karena dua sepupunya udah Kathleen Joanna, Kenneth Jeremia begitu ya, KJ begitu ya.
Jadi kami diminta, ayo KJ-in juga begitu ya. Akhirnya kami pikir-pikir, Michelle, kami cari artinya yang mirip dengan arti itu begitu ya. Akhirnya Michelle itu ternyata nama lainnya itu adalah Kyle begitu ya. Lalu dari situ kami oke lah Kayla saja. Nah Kayla itu artinya apa? Who is like our God. Siapa yang seperti Tuhan kita. Lalu nama duanya Jocelyn, itu dari kata Joshua. Who is like our God is Savior. Begitu ya. Jadi kami rindu dengan hidupnya, dia bisa menceritakan siapa yang seperti Tuhan kita. Tuhan kita itu penyelamat begitu. Jadi saudara, setiap nama yang diberikan itu sesungguhnya ada doa dan pengharapan di baliknya. Saudara, saya dulu gak terlalu mengerti Mandarin begitu ya. Begitu saya sebutin nama saya dalam bahasa Mandarin, ada banyak orang yang bilang, aduh berat banget namanya begitu. Nama saya Wu Xing Rong, Bapak Saudara. Xingnya itu 3 cin, katanya 3 emas ditumpuk begitu ya. Lalu Rongnya terong begitu ya. Katanya ini berat banget, sampai emas 3 ditumpuk, kemuliaannya gede seperti emas 3 ditumpuk begitu. Ya stres lah saya nanggung nama itu begitu ya. Nah, nama itu adalah sebuah doa dan sebuah harapan Bapak Saudara. Karena itu nama itu artinya penting sekali Bapak Saudara. Tapi bukan sekedar nama itu adalah doa dan pengharapan, nama itu seringkali adalah proklamasi juga. Di Alkitab, nama itu seringkali dipakai untuk memproklamasikan sesuatu yang dikerjakan, memproklamasikan ciri khas atau keunikan sesuatu Bapak Saudara. Bapak Saudara ingat Yakub diubah namanya dari Yakub jadi Israel, dari penipu jadi pahlawan begitu kan ya. Ada arti di balik perubahan nama itu. Saulus jadi Paulus. Saulus artinya yang besar, Paulus artinya yang kecil begitu. Bapak Saudara, ada arti, ada proklamasi yang mau dinyatakan di balik sebuah nama. Nah Bapak Saudara, menariknya ketika kita membaca bagian Yesaya pasal 9, 8 dan 9 ini. Bagian ini adalah bagian di mana sebenarnya Yesaya sedang menubuatkan sebuah kabar baik bagi Israel yang waktu itu sedang ditimpa masalah besar. Mereka akan segera dihukum oleh Tuhan dan ada sebuah kabar baik. Kabar baik soal apa? Akan datang nanti seorang Mesias dan nama yang diberikan kepada Mesias itu adalah Raja Damai. Begitu. The Prince of Peace. Bapak Saudara, yang jadi pertanyaan adalah kenapa harus Prince of Peace? Kenapa enggak nama yang lain? Ada begitu banyak nama, kenapa harus ada hubungannya dengan damai? Bapak Saudara, hari ini itulah yang akan kita pelajari Bapak Saudara. Kenapa nama Mesias yang datang bukan sekedar Mesias yang untuk menyelamatkan Israel dari hukuman yang waktu itu, tapi untuk menyelamatkan umat manusia. Kenapa namanya harus Prince of Peace? Ada 3 hal yang mau diproklamasikan di sana Bapak Saudara. Yang pertama Bapak Saudara, mari kita pelajari pelan-pelan begitu ya. Kenapa Prince of Peace? Dia disebut Prince of Peace, Mesias atau Kristus itu disebut Mesias Prince of Peace karena apa? Ia datang, tugas utamanya atau karya utamanya adalah untuk mendamaikan Allah dengan manusia. Ia datang untuk memulihkan relasi yang rusak antara manusia berdosa dengan Allah. Saudara. Ia datang untuk menyelesaikan masalah utama manusia yaitu keberdosaan yang merusak hubungan manusia dengan Allah yang tidak bisa didamaikan dan tidak bisa diselesaikan oleh apapun dan siapapun selain oleh dirinya sendiri. Bapak Saudara. Bapak Saudara, kalau memperhatikan bagian Alkitab tadi begitu ya. Bagian Alkitab itu mendeskripsikan siapa Israel dan sebenarnya mendeskripsikan siapa kita umat manusia. Bapak Saudara. Di ayat pertama dibilang bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Bapak Saudara. Bangsa yang sedang diberitakan firman ini adalah bangsa yang bukan hanya lihat gelap. Bukan hanya bangsa yang rasain gelap. Tapi ini adalah bangsa yang berjalan di dalam. Artinya ini adalah bangsa yang hidup di dalam kegelapan itu, mengalami kegelapan itu, melakukan kegelapan itu Bapak Saudara. Ini adalah bangsa yang jadi satu dengan kegelapan itu. Yang jadi pertanyaan adalah kegelapan emang artinya apa? Kenapa penting banget untuk dikatakan ini bangsa yang berjalan dalam kegelapan? Manusia adalah manusia yang jalan dalam kegelapan.
Emang kenapa Bapak Saudara? Bapak Saudara, berjalan dalam kegelapan atau kegelapan di dalam Alkitab setidaknya mempunyai beberapa arti ini Bapak Saudara. Berjalan dalam kegelapan itu berbicara soal sebuah kehidupan dalam dosa. Berbicara soal sebuah kehidupan dalam kejahatan, kehidupan dalam pemberontakan kepada Allah. Ketika berbicara Injil Yohanes terutama, nanti kalau Bapak Saudara memperhatikan, selalu gelap itu dihubungkan dengan sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk, sesuatu yang melawan Allah, sesuatu yang melanggar Allah, meninggalkan Allah dan sebagainya Bapak Saudara. Ketika dikatakan bangsa ini berjalan dalam kegelapan, artinya bangsa ini atau umat manusia itu sedang berjalan dalam pemberontakan, dalam keberdosaan, dalam perlawanan kepada Tuhan. Tapi bukan hanya itu, berjalan dalam kegelapan juga berbicara soal sebuah kehidupan dalam perbudakan dosa. Gelap sehingga dia bahkan tidak tahu dia ada di dalam kegelapan. Bahkan dia tidak merasa dia ada di dalam kegelapan. Ataupun kalau dia merasa dia ada di dalam kegelapan, dia tidak sanggup melepaskan dirinya dari kegelapan itu. Bapak Saudara, kalau memperhatikan kehidupan manusia hari ini, bukankah ada banyak orang ya Bapak Saudara kita dengar begini. Dia berkata, saya tahu itu gak baik, tapi saya gak sanggup menolaknya. Betul Bapak Saudara? Sering dengar orang ngomong begitu gak? Saya tahu itu gak baik, saya tahu itu jahat, tapi saya gak berdaya. Saya harus melakukannya lagi terus menerus. Atau Bapak Saudara mungkin Bapak Saudara bisa menemukan yang sebaliknya. Ada orang yang melakukan kejahatan, kegelapan, hidup di dalam dosa dan tidak merasa ada yang salah dengan itu. Bapak Saudara, kalau kita baca berita-berita hari ini, kita bisa stres sekali dengan berita-berita yang ada, bukan Bapak Saudara? Nama Agus itu, aduh minta maaf kalau ada kesamaan nama. Nama Agus itu lagi ngetren belakangan ini di Indonesia begitu ya. Agus begitu ya. Bapak Saudara sempat saksikan bagaimana reka ulang kejadian Agus di NTB itu Bapak Saudara. Ketika ada yang teriakin dia, tit begitu. Dia menatap balik dengan tatapan tajam Bapak Saudara. Seolah-olah mau plototin, mau makan orang yang teriakin dia itu Bapak Saudara. Kabar-kabarnya korbannya ada 19 Bapak Saudara. Agus Buntung namanya. Gak punya tangan. Waktu pertama-tama orang tidak sangka gimana caranya dia melecehkan 19 orang. Ada banyak diantaranya itu anak di bawah umur. Dia berkata apa? Gak mungkin. Saya aja pakai baju itu dibantu sama orang tua saya. Gimana saya melecehkan? Setelah mendengar kesaksian dari orang-orang yang dilecehkan. Bagaimana dia mengendalikan? Dengan psikologis. Dia pintar sekali secara psikologis. Dia pegang rahasianya orang, dia ancam orang dengan rahasia itu. Sehingga akhirnya orang itu harus menyerahkan dirinya begitu rupa kepada dia. Dan ketika ditanya, kamu rasa salah? Enggak. Saudara, saya baru dari Medan beberapa hari yang lalu. Ada seorang yang kesaksian karena tetangganya, ini kejadian di tetangganya. Di tetangganya ada seorang bapak-bapak umur 40-an tahun. Itu bunuh 3 orang anak kecil. Di lingkungan dia, kenapa? Karena anak-anak kecil ini sering ejekin dia. Dia gak tahan, dia bunuh anak-anak itu. 3 orang di tetangga itu dibunuh sama dia. Waktu ditanya, ditangkap sama polisi. Gimana? Apa yang kamu rasakan waktu kamu bunuh? Puas. Saudara bisa bayangkan tidak? Inilah dunia itu. Dunia yang gelap, dunia yang berjalan di dalam kegelapan. Orang-orang yang ada di dalam kegelapan, yang dia melakukan sesuatu yang jahat dan dia berkata apa? Kenapa? Emang kenapa? Saudara, itu tanda kita dikuasai oleh yang namanya kegelapan. Tapi bukan hanya itu Saudara. Ketika Alkitab berbicara soal kegelapan, Alkitab selalu berbicara soal bukan hanya kamu berdosa, bukan hanya kamu tidak berdaya melawan kegelapan itu, tetapi kamu yang ada di kegelapan, kamu yang berdosa itu adalah orang yang dimurkai oleh Allah. Orang yang ada di bawah penghukuman dan penghakiman Allah. Orang yang yang hubungannya sudah rusak dengan Allah dan pasti
Tuhan akan menghukummu. Bapak Saudara, hal ini jelas sekali kalau kita perhatikan di dalam kitab Amos, Bapak Saudara. Di dalam kitab Amos, bangsa Israel menantikan Tuhan datang. Dan Amos berkata apa? Ngapain kamu tunggu-tunggu Tuhan datang? Kamu kira hari itu terang buat kamu? Enggak. Hari itu adalah hari yang gelap. Karena apa? Hari itu adalah hari kamu dihukum. Hari kamu dihabiskan. Hari kamu dimurkai. Hari penghukuman dan amarah Tuhan diturunkan ke atas kamu. Bapak Saudara, kegelapan selalu berbicara soal itu. Dosa, kejahatan, gak sadar dengan itu, gak berdaya melawan itu. Dan akhirnya konsekuensinya adalah kamu dimurkai oleh Allah. Murka Allah ada atasmu. Tapi saudara, keadaan itulah yang disebut dengan keadaan tanpa shalom. Saudara. Keadaan itulah yang disebut dengan keadaan mati rohani, kebinasaan. Dan keadaan itulah yang disebut dengan keadaan tidak berdaya dan tidak berpengharapan. Saudara, inilah kondisi manusia, kondisi Israel pada waktu itu dan kondisi kita, saudara. Dan kepada kita yang ada di dalam kegelapan, bangsa Israel yang ada dalam kegelapan itu tiba-tiba dikatakan ada pengharapan nih. Pengharapan apa? Pengharapan dikatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan sudah melihat terang yang besar. Atasnya terang bersinar. Saudara, di tengah-tengah bangsa Israel, di tengah manusia berdosa yang tidak berdaya, yang tidak sadar keberdosaannya, tiba-tiba ada sebuah kabar baik soal apa? Bangsa Israel dan manusia yang berdosa melihat ada terang. Dan terang itu bersinar atas mereka. Yang berbicara soal pengharapan ini tidak berasal dari mereka. Ini berasal dari sesuatu yang di luar, yang mereka lihat, saudara. Bukan ada di dalam mereka, jalan keluarnya tidak ada di dalam mereka. Terangnya ada di sana, terangnya turun menyinari mereka. Yang berarti bahwa pengharapan ini adalah sesuatu yang dikerjakan dari pihak di luar mereka. Dan siapa yang mengerjakannya? Allah yang mengerjakannya. Siapa terang itu? Kalau kita memperhatikan Injil Yohanes kita tahu. Terang itu adalah firman yang sejak semula bersama dengan Allah. Dan firman yang adalah Allah itu datang ke dalam dunia itu sepenuhnya adalah tindakan, inisiatif dan anugerah Allah tanpa campur tangan manusia. Bapak saudara, di tengah ketidakberpengharapannya kita, di tengah ketidakberdayaannya kita, Allah berkata, saya datang menerangi kegelapanmu. Saya datang untuk menyelesaikan masalah kegelapanmu. Bagaimana cara Allah menyelesaikannya? Kristus sang Raja Damai itu memberikan terang. Terang itu berbicara soal kehidupan dan pengharapan, Bapak Saudara. Kebalikan dari kegelapan itu. Apa yang Kristus kerjakan? Kristus menghancurkan penindasan dan perbudakan. Kalau Bapak Saudara tadi baca di ayat 3 pasal 9 dibilang, sebab kuk yang menekan, gandar di atas bahunya, tongkat si penindas akan dipatahkan semuanya. Raja Damai itu akan datang buat apa? Akan menghancurkan semua yang namanya perbudakan. Tidak ada lagi perbudakan, bahkan perbudakan di dalam dosa. Bukan hanya itu, Kristus sang Raja Damai itu akan apa? Menyelesaikan dan memenangkan semua peperangan sekali untuk selama-lamanya. Bagian ini menarik, Bapak Saudara. Bagian ayat 4 itu dibilang begini, sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Artinya apa? Nggak perlu tentara lagi. Nggak perlu sepatu tentara lagi. Nggak perlu umbul-umbul lagi. Karena apa? Udah nggak akan ada perang lagi. Perangnya sudah dimenangkan sepenuhnya. Sekali untuk selama-lamanya. Dan perang yang dimaksud saya kira bukan perang fisikal. Tapi perang yang dimaksud adalah perang rohani. Perseteruan antara manusia dengan Allah. Perseteruan karena perbudakan dosa itu diselesaikan sekali untuk selama-lamanya. Dan bagaimana cara Allah menyelesaikannya? Menariknya Allah menyelesaikannya dengan
seorang anak yang lahir. Seorang putra yang diberikan. Saudara kalau mau perhatikan deskripsi ini, mendamaikan dan segala macam, ini problem besar. Solusinya kok anak gitu ya. Putra. Kok kayaknya solusinya tidak terlalu mentereng, Bapak Saudara. Sebenarnya ini adalah sebuah gambaran sederhana kepada salib, Bapak Saudara. Yang juga kelihatannya tidak menarik. Yesaya 53 bahkan berkata, rupanya buruk sekali, tidak ada orang yang melihatnya. Tapi dengan cara yang sepertinya tidak terduga itu. Dengan kematian di atas kayu salib. Kristus menyelesaikan sekali untuk selama-lamanya problem kegelapannya manusia. Saudara, kenapa Kristus disebut sebagai Sang Raja Damai? Karena dia datang untuk menyelesaikan kegelapan manusia yang tidak bisa diselesaikan dengan apapun. Dia datang sebagai terang yang menerangi hidup manusia yang gelap. Dia datang untuk menanggung murka Allah atas hidup manusia yang gelap. Dan itu dia lakukan di atas kayu salib. Bagaimana dia menjadi raja damai, raja yang memerintah dalam damai. Dia menjadi raja yang menyerahkan diri untuk menjadi korban pendamaian itu. Saudara, ketika mendengar Kristus datang sebagai raja damai untuk mengerjakan pendamaian, ada 3 hal yang saya kira kita perlu ingat baik-baik. Saudara, benar saya kira ada banyak orang menerima, tahu bahwa Yesus adalah raja damai. Ada lagunya tadi dinyanyikan. Oh Yesusku, engkaulah raja damai, begitu ya. Saudara, tapi ada banyak orang hanya menyebut Yesus itu raja damai, tapi lupa konsekuensinya. Saudara. Kristus yang adalah raja damai itu hanya bisa diterima oleh mereka yang tahu, sadar, ngaku dirinya gelap, tidak berdaya melawan kegelapan itu, dan butuh pendamaian oleh Kristus. Saudara, tidak semua hadiah itu membuat kita senang, saudara. Ada hadiah-hadiah tertentu yang kita baru bisa terima dengan senang kalau kita cukup rendah hati untuk mengakui keadaan kita, saudara. Saya suka pakai ilustrasi ini, begitu ya. Saudara, ini kan musim Natal, begitu ya. Berapa banyak di antara Bapak Saudara yang sering di Natal itu tukar-tukar kado, begitu ya. Saya kira banyak, sering hari ini. Berapa banyak di antara Bapak Saudara yang kalau terima kado Natal yang isinya buku diet, itu seneng. Boleh angkat tangan? Saya akan hadiahin buku diet. Yang terima buka kado, bungkusannya bagus, begitu buka tips diet efektif pasti berhasil, begitu misalnya. Siapa yang seneng kalau terima itu? Saya kira kalau kita ngerasa diri kita obes, ngerasa diri kita obesitas, lalu kita udah berjuang mati-matian gak turun-turun, minum air aja jadi daging, begitu misalnya gitu ya. Lalu kita terima buku tips diet yang pasti efektif dan berhasil. Ketika kita udah frustrasi di situ terima buku itu, kita akan apa? Bersukacita, bukan? Betul ya? Bersukacita, akhirnya ada penolong yang lain yang datang, begitu kan ya? Tapi Bapak Saudara, kalau kita ngerasa begini, enggak, aku enggak obesitas, aku oke lah, masih normal. Ini mah masa otot aja yang gede, begitu. Misalnya begitu ya. Lalu dikasih buku tips diet. Kita nggak begini, gila ini orang hina saya, ini siapa sih begitu. Betul Bapak Saudara? Bapak Saudara, kenapa banyak orang tidak senang ketika mendengar Tuhan Yesus itu Raja Damai? Tidak semua orang terima Tuhan Yesus Raja Damai, bukan? Ketika Tuhan Yesus datang dan berkata, aku datang untuk menyelamatkan manusia berdosa, apakah semua orang terima? Enggak. Ada orang yang tidak terima karena apa? Karena dia tidak merasa dirinya gelap. Dia tidak merasa dirinya butuh. Dia merasa dirinya cukup oke. Dia tidak merasa dirinya ada di bawah murka Allah. Dia rasa Tuhan berhutang kepada dia bahkan.
Sehingga ketika Tuhan berkata, aku datang sebagai Raja Damai untuk mendamaikan engkau dengan Allah. Dia berkata apa? Oh, yang butuh mereka, aku kan baik-baik aja. Bapak saudara, Kristus Sang Raja Damai, anugerah ini hanya bisa diterima oleh mereka yang sadar dirinya gelap. Ngaku dirinya gelap. Dan di dalam kegelapan itu dia tahu dia tidak berdaya untuk menolong dirinya sendiri. Sehingga dia cuma bisa memandang dan berharap kepada Tuhan Sang Raja Damai itu untuk mendamaikan dia kembali dengan Allah. Pertanyaannya, apakah kita cukup rendah hati untuk itu? Yang kedua, saudara, apa yang harus kita pahami tentang Kristus Sang Raja Damai ini, saudara? Yang kita harus pahami adalah ketika kita menerima Kristus Sang Raja Damai itu, maka Kristus akan menempatkan kita dalam sebuah relasi yang baru dengan Dia. Tadinya kita terpisah, ketika kita diperdamaikan artinya Tuhan mengundang kita masuk ke dalam sebuah relasi yang baru. Relasi yang berdamai dengan Dia. Harusnya ada sebuah cinta, ada sebuah kerinduan yang baru dengan Dia. Pertanyaannya, saudara, ada banyak orang berkata, oh iya, damai Tuhan tinggal di hatiku. Tapi aku gak suka doa. Baca Alkitab, ya ampun, dengar aja lah. Kenapa harus baca? Saya jarang rindu Tuhan. Rindu Tuhan, aduh itu urusan lain lah. Pokoknya saya ke gereja, cukuplah. Saudara, kalau benar kita berdamai dengan Tuhan, bukankah harusnya perdamaian itu membawa kita ke dalam sebuah relasi yang dibaharui juga? Relasi berdamai juga dengan Tuhan. Sehingga kita rindu Dia, kita pengen dekat dengan Dia. Kita menanti-nantikan firman-Nya. Kita rindu bersekutu dengan Dia. Saudara, kalau anak-anak muda hari ini suka pakai satu istilah. Mereka bilang kalau orang yang berantem, salah satu cara berantem itu adalah dengan silent treatment. Bapak Ibu Saudara tahu silent treatment gak ya? Silent treatment itu berantem, tapi orang yang lagi rusak relasi itu didiemin supaya rasa bersalah gitu. Bapak Saudara, kita sering gak sih silent treatmentin Tuhan gitu. Seolah-olah Tuhan yang salah. Tuhan udah mendamaikan dirinya dengan kita diemin Dia, kita gak peduliin Dia. Benarkah kita sudah berdamai dengan Dia? Tapi saudara, ketika Kristus Sang Raja Damai itu kita terima, banyak orang berpikir, oh udah terima beres. Tapi saudara, ketika Kristus Sang Raja Damai itu ada di dalam kita, maka sadarilah kita akan masuk ke dalam sebuah peperangan. Banyak orang berpikir, oh peperangannya udah kan? Iya, peperangan ultimatnya udah. Tapi kita masuk ke dalam sebuah peperangan baru melawan keberdosaan kita, melawan kedagingan kita, melawan manusia lama kita. Saudara. Orang Kristen yang sejati, kata seorang teolog J.C. Riley, tidak hanya ditunjukkan dengan damai yang sejati, tapi ditunjukkan dengan sebuah peperangan sejati di dalam hatinya. Ketika kita sudah percaya Tuhan Yesus, diperdamaikan dengan Tuhan, saudara, maka yang terjadi adalah ada sebuah kesadaran baru bahwa saya perlu hidup untuk menyenangkan Tuhan. Dan kita mulai menemukan ada banyak hal di dalam kita yang belum menyenangkan Tuhan. Ada dosa, ada keinginan daging kita. Dan kalau benar kita diubahkan, maka yang mulai terjadi adalah peperangan itu, saudara. Peperangan untuk berkata tidak kepada diri sendiri, berkata tidak kepada kedagingan kita, berkata tidak kepada keberdosaan kita. Saudara, orang dengan damai Kristus di dalam hati masih bisa berbuat dosa? Bisa. Tapi dia tidak akan menikmati dosa. Dia tidak akan bermain-main dengan dosa. Dia akan berperang terhadap dosa. Karena apa? Hidupnya baru, hatinya baru. Tuhan kasih kekuatan untuk berkata enggak pada dosa. Oke, bagi saudara. Jadi kalau kita menerima karya pendamaian Kristus, ya ada relasi yang diperbaiki dengan Tuhan, tapi ada sebuah peperangan baru dengan dosa. Peperangannya
sudah dikalahkan. Peperangannya sudah dimenangkan. Tapi kalau Timothy Keller ngomong perangnya udah dimenangkan, tapi musuh itu kadang masih bergerilya, pengen coba-coba. Dan kita berwaspada terhadap musuh yang coba-coba itu, yaitu kedagingan kita. Kita perlu matikan, salibkan, saudara. Oke? Dan yang ketiga, saudara, ketika kita berkata hidup dalam pendamaian dikerjakan oleh Kristus, maka itu juga berbicara soal hidup dalam damai dengan sesama, saudara. Ada banyak orang berpikir, ya ini urusan vertikal lah, saya dan Tuhan beres-beres lah. Ya, kalau saya menyadari saya yang tidak ada yang bukan siapa-siapa, yang dalam kegelapan ini diperdamaikan dengan Tuhan, bukankah harusnya itu berdampak kepada bagaimana saya dan sesama saya? Saudara, kalau Kristus Sang Raja Damai ada di dalam kita, maka yang harus terjadi adalah kita mengusahakan sedapat-dapatnya, kalau itu bergantung kepada kita, untuk hidup dalam damai dengan sesama kita. Gampang? Gak gampang. Enak? Gak enak. Harus? Harus. Karena itu jika hari ini engkau sedang ada dalam tidak damai dengan saudaramu, selesaikanlah itu. Karena Sang Raja Damai memampukan engkau dan tinggal di dalammu. Yang kedua, saudara, apa arti Kristus Sang Raja Damai itu, saudara? Kristus Sang Raja Damai berbicara soal Kristus datang untuk memberikan sebuah kehidupan yang penuh, kehidupan yang lengkap di dalam Tuhan, saudara. Atau bahasa kerennya mungkin hari ini shalom, saudara. Kristus datang untuk memberi shalom itu, hidup yang penuh itu, hidup yang bisa dinikmati penuh di dalam Tuhan. Saudara, ketika menggambarkan bangsa Israel dan manusia, kita biasanya menggambarkannya sebagai orang-orang yang ada di dalam kesuraman. Bangsa yang diam di negeri kekelaman, saudara. Ini berbicara soal sebuah keadaan bahagia yang semu. Bahagia yang sementara, saudara. Sesuatu yang sifatnya pendek banget, sementara banget, fana banget, saudara. Hari ini, bangsa Israel waktu itu berusaha untuk mencari jalan keluar dengan cara mereka sendiri. Berlindung sana sini, cari pertolongan sana sini, semuanya batal. Tidak ada satupun yang benar-benar memberi mereka damai itu, saudara. Dan akhirnya apa? Mereka benar-benar dibuang. Saudara. Hari ini sesungguhnya ada banyak orang juga ada dalam kesuraman dan kekelaman itu, saudara. Ada sebuah lagu yang ngomong gini, banyak orang mencari bahagia, naik dan turun. Gak tahu ya, saudara. Gunung dan lembah, tapi sayang 1000 kali sayang. Banyaklah yang kecewa, di manakah jalan bahagia. Saudara, hari ini ada banyak orang juga berusaha untuk mengatasi kesuraman dan kekelaman itu. Apa sih kesuraman dan kekelaman itu? Sebenarnya adalah sebuah keadaan kita berusaha untuk menemukan kembali shalom yang hilang karena relasi kita dengan Tuhan itu rusak. J.R.R. Tolkien dalam novelnya dia berkata, manusia kita hidup di dunia ini sedang mencari Taman Eden. Ada semacam bekas Eden, shalom yang mengaung-ngaung, berteriak-teriak di sini ngomong, ayo harus bahagia, harus damai, harus lengkap. Dan manusia hari ini berusaha untuk mengisi itu dengan berbagai macam hal. Dan apa yang ditemukan? Yang ditemukan adalah tidak pernah cukup. Saudara, suram dan kelam menggambarkan kondisi itu. Agustin berkata, our heart is restless till we find our rest in Christ. Restless, gelisah, rasanya kurang gitu loh, saudara. Blaise Pascal berkata, there is a God-shaped vacuum in the heart of every man, which cannot be filled by any created thing, but only by God the Creator, made known through Jesus Christ. Ada sebuah lubang dalam hati yang dibentuk oleh Tuhan,
yang gak bisa penuh diisi oleh apapun benda-benda ciptaan. Selain oleh Tuhan sendiri yang menyatakan diri di dalam Kristus. Bapak saudara, hari ini ada banyak orang hidup dalam kesuraman, kekelaman, tidak punya shalom, berjuang mati-matian untuk memenuhi kembali shalom itu. Tapi yang mereka temukan adalah apa? Sia-sia. Pengkhotbah berkata, sia-sia. Semuanya sia-sia. Bapak saudara, apakah hari ini engkau berkata engkau sudah didamaikan dengan Tuhan? Engkau rasakan hidup yang cukup itu, Bapak saudara? Lengkap, penuh, ada sama Tuhan udah cukup sih. Udah senang. Saya nggak kurang apa-apa lagi. Punya Tuhan cukuplah, yang lain itu bonus, yang lain boleh hilang. Sama Tuhan itu udah lengkap. Atau Bapak saudara, hari ini kita masih ngerasa ada something yang kosong, yang kita masih perlu isi. Perlu isi dengan uang, isi dengan pengakuan, isi dengan penerimaan, isi dengan prestasi, isi dengan cinta. Dan kita terus menemukan itu tidak cukup. Saudara, saya punya seorang anak muda yang menggambarkan hidupnya seperti hamster yang lari, saudara. Saudara pernah pelihara hamster nggak? Hamster itu katanya kalau lagi di roda itu katanya lagi olahraga. Katanya begitu ya. Saya nggak tahu yang ngomong itu pernah jadi hamster apa enggak gitu ya. Kenapa dia tahu itu namanya olahraga gitu ya. Hamster itu ngapain habis makan? Biasanya habis makan, habis bangun dia naik ke roda itu. Dia lari sekenceng-kencengnya, lari. Sampai dia capek, lalu ngapain? Turun. Habis itu makan lagi. Habis lari lagi. Gitu. Nah, anak muda saya itu menggambarkan, satu kali dia menggambarkan hidupnya seperti ini. Dia bilang, saya seperti hamster yang lari setengah mati, tapi gak kemana-mana. Lari setengah mati, tapi hidup saya kosong. Dia berusaha untuk mendapatkan pengakuan dan penerimaan dengan prestasi kerjanya. Dan dia berkata apa? Saya kok ngerasa gak pernah menemukannya. Saya pernah satu kali bikin event sukses, dia bilang begitu. Setelah sukses itu saya rasa senang sekali, senang banget, benar-benar senang. Saya bisa banggain itu di depan orang tua saya bisa banggain di depan teman-teman saya dapat applause, saya dapat pengakuannya, senang, dia bilang begitu. Tapi dia bilang begitu, setelah berapa lama senangnya hilang, hilang aja dia bilang. Lalu gimana caranya saya harus isi lagi, dia bilang. Saya harus isi lagi dengan bikin yang lebih besar. Setelah bikin yang lebih besar, gimana rasanya? Senang. Tapi dia bilang, ada something yang aneh. Yang aneh adalah senengnya hilang lebih cepat daripada yang sebelumnya. Selalu kayak begitu, dia bilang begitu. Sampai satu titik dia capek dan dia bilang begini, saya capek, mau sampai kapan saya hidup seperti ini. Terus isi, terus kerja, terus berjuang. Tapi kok kayaknya gak pernah cukup. Kok saya kayak hamster yang lari tapi gak kemana-mana. Saudara, apa yang kau rasakan di hidupmu hari ini? Kalau Kristus adalah Sang Raja Damai, harusnya Kristus datang dan memberikan engkau sukacita dan sorak-sorak. Itu yang dikatakan di sini. Engkau menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar di ayat yang kedua. Mereka bersuka di hadapanmu seperti sukacita waktu panen. Bersorak-sorak seperti orang lagi bagi jarahan. Kalau tadinya kelam, ketika Kristus datang harusnya Kristus itu memberikan rasa sukacita yang stay. Yang penuh, yang cukup, yang tidak kurang apa-apa lagi. Pertanyaannya, apakah itu yang kita nikmati? Saudara, kalau Kristus Sang Raja Damai itu tinggal di dalam kita, maka harusnya kita lack nothing and want nothing. God is my shepherd, I shall not want. Kalau Kristus Sang Raja Damai, Sang Raja Shalom itu tinggal di dalam kita, harusnya kita sudah rasa penuh. Sehingga apa?
penginjil Leonard itu, Siddhartha itu ngomong gini, yang harusnya terjadi adalah kita wholly indifferent. Wholly indifferent itu kan cuek ya saudara ya. Cuek yang kudus. Cuek yang kudus itu maksudnya apa? Nggak terlalu tertarik lagi dengan sesuatu yang lain. Karena apa? Udah cukup. Tidak terlalu terikat lagi dengan sesuatu yang ada di dunia ini karena ngerasa apa? Sudah nikmati yang lebih menarik. Bapak saudara, mungkin banyak di antara bapak saudara yang sudah pernah makan wagyu di sini. Betul ya bapak saudara ya? Bapak saudara sudah pernah makan wagyu, disuruh makan yoshinoya. Enak gak yoshinoya? Enak lah gitu kan ya. Enak lah gitu ya. Tapi kalau disuruh milih, seneng gak sih sama yoshinoya? Kalau udah pernah makan yang A5 begitu. Bapak saudara, wholly indifferent itu gambarannya kayak begitu. Ketika kita sudah menikmati sesuatu yang indah, yang paling indah, kita gak berkata begini, dulu saya seneng sih, tapi setelah menikmati yang lebih indah itu saya jadi rasa, sebenarnya gak terlalu menarik lagi yang lain-lain itu. Bapak saudara, ketika kita punya shalom itu di dalam hati karena kita hidup dekat dengan Tuhan, Tuhan memberikan kepuasan, rasa dicintai, rasa diterima, kecukupan itu. Harusnya kita tidak terlalu tertarik lagi, tidak terlalu terikat lagi dengan yang lain-lain. Kalau hari ini kita masih terikat begitu rupa, perlu ngecek apakah Sang Raja Shalom itu ada di sini, Bapak Saudara. Yang terakhir, Bapak Saudara, apa sih yang dikerjakan oleh Sang Raja Shalom? Yang dikerjakan oleh Sang Raja Shalom itu adalah damai sejahtera melampaui akal di tengah segala keadaan. Bapak Saudara, saya kira di akhir tahun Advent keempat menantikan Kristus datang, melihat tahun depan dengan seluruh ramalan yang ada, saya kira ada banyak orang yang stres, saudara. Saya nggak tahu Bapak Saudara berharap PPN naik apa enggak? Naik, amin. Saya nggak tahu berapa banyak pajak lagi kita akan dikutip begitu ya. Saya nggak tahu gambaran masa depan di tahun 2025 itu seperti apa. Dan Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa jadi orang Kristen itu aman, damai. Jadi orang Kristen itu berarti tidak ada problem, steril, enggak. Imun, enggak, saudara. Tapi yang menarik adalah yang Tuhan berikan ketika dia tinggal di dalam kita, Sang Raja Damai itu adalah sebuah jaminan bahwa apapun keadaannya, engkau bisa berpegang kepada dia. Bapak saudara, menarik sekali kalau Bapak saudara memperhatikan teks tadi, ada 3 nama Yesus, Mesias itu yang disebut sebelum Raja Damai, Bapak saudara. 3 nama itu adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Bapak saudara. Kenapa Sang Raja Damai itu bisa memberikan damai di tengah segala keadaan, penderitaan dan sebagainya? Kenapa bisa memberikan damai? Kenapa kita bisa pegang dia dan dapat damai, Bapak saudara? Karena siapa dia? Dia penasehat ajaib. The Wonderful Counselor. Dia bukan sekedar kasih nasihat, tapi dia adalah pendamping, Bapak saudara. Pendamping yang ngalamin apa yang kita alamin, yang tahu apa yang kita alamin, dan bisa jadi rekan kita dalam perjalanan itu. Bapak saudara, kalau Bapak saudara menjalani hidup di tengah dunia, atau Bapak saudara pergi jalan-jalan lah. Bapak saudara lebih tenang pergi ke satu tempat yang Bapak saudara tidak tahu, didampingin tour guide atau enggak? Didampingin tour guide yang ngerti apa yang enggak ngerti? Yang ngerti dong, ini pertanyaan apa begitu kan ya. Kita lebih tenang kalau tour guide-nya sudah berpengalaman, dia kenal daerah itu, dia tahu gang-gangnya, betul kan ya. Dia tahu di mana belanja, dia tahu mana yang bagus. Kalau dia yang tuntun, lewat gang kecil pun kita ngomong gini, dia tahu lah, pokoknya dia tahu, begitu kan ya. Saudara, Wonderful Counselor itu ngomong soal itu. Dia bukan Allah yang tidak mengerti, dia adalah Allah yang mengalami semua yang kita sebut hari ini sebagai pengalaman hidup manusia.
Kenapa dia datang 33,5 tahun dari bayi, lahir dalam keadaan yang sangat hina sebagai manusia biasa. Dia dihina, dia dikhianati, dia ditinggalkan, dia dicambuk, dia ngalamin semua supaya apa? Dalam semuanya itu, dia jadi pendamping kita, saudara. Tapi bukan sekedar jadi pendamping kita, saudara. Dia adalah Allah yang perkasa. Artinya apa? Dia Allah yang punya segala kekuasaan, segala otoritas, saudara. Dan bukan sekedar punya segala otoritas, dia adalah Bapa yang kekal. Dia bukan sekedar punya kuasa, dia adalah Allah yang penuh kasih, yang kasihnya tidak berubah. Saudara, dua paduan ini menarik banget, saudara. Saudara, kalau hari ini kita punya orang tua yang punya kuasa penuh, tapi nggak punya kasih, mengerikan nggak, saudara? Diktator, saudara. Apapun yang dia mau, dia akan kerjakan dengan kuasa penuh. Karena apa? Dia punya kuasa. Mengerikan, saudara. Tapi saudara, kalau sebaliknya, kita punya orang tua yang penuh kasih, sayang, tapi gak berkuasa. Gimana rasanya, saudara? Papa mau beli ini. Lalu papa yang ngomong gini, gimana? Papa gak bisa. Ya udah kita nangis aja ya sama-sama. Saudara, dua-duanya menyedihkan kan ya. Tapi saudara perhatikan ini. Dia bukan hanya wonderful counselor. Dia Bapa yang kekal. Allah yang perkasa. Dijadikan satu. Bukankah itu damai, saudara, di tengah dunia yang kita gak bisa prediksi. Di tengah keadaan yang kita kadang tidak mengerti. Di tengah situasi yang kita gak sanggup ubah. Kita masih bisa lihat dia dan kita berkata begini. Dia akan jalan sama saya. Dia berdaulat untuk segala keadaan. Kalaupun saya tidak mengerti, saya tahu dia sayang. Saya akan tunggu dia kerjain apa. Saudara, itulah sebabnya kita punya damai sejahtera itu, saudara. Jadi orang Kristen, kita akan berhadapan dengan pertentangan dan penolakan. Jadi orang Kristen, kita punya penderitaan yang kadang tidak terpahami. Tapi kita punya damai sejahtera yang melampaui akal dari Dia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, di Natal pertama, Kristus diburu. Mau dibunuh, saudara. Di Natal pertama, tidak ada tempat, bukan hanya bagi Yesus, tapi bagi mereka semua yang bersama-sama dengan Yesus. Hari ini saya kira kebenarannya sama. Dunia ini tidak kenal sang terang itu. Menolak sang terang itu, dia akan menolak setiap kita yang bersama dengan sang terang. Kita bisa menderita, kita bisa dianiaya, kita bisa diperlakukan dengan tidak adil, kita bisa dirugikan, kita bisa menderita. Apa yang kita bisa pegang? Kristus, sang Raja Damai itu. Kiranya Tuhan menolong kita, ya saudara. Dan saya berdoa sang Raja Damai itu hadir dan berkuasa di hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang kenal setiap kami. Tuhan, Engkau yang tahu kami yang datang dengan hati yang gelap. Yang bahkan kami tidak sadar akan kegelapannya. Mohon Tuhan Engkau yang membaharui hati kami. Tuhan, Kau juga lihat orang-orang kami yang datang dengan tertunduk, malu, sadar akan ketidakberdayaan kami, dan sedang memohon dengan sungguh-sungguh supaya Engkau, Sang Raja Damai itu, hadir, menerangi dan mendamaikan kami dengan Tuhan. Tuhan, berkaryalah. Tuhan, ampuni kami jika kami menyebut diri kami anak-anak Engkau, Sang Raja Damai, tetapi kami hidup
tidak dalam peperangan terhadap dosa. Tapi kami hidup dalam pertengkaran dengan sesama kami. Tuhan ampuni kami. Tuhan ampuni kami jika kami menyebut Engkau Raja Damai itu ada di dalam hati kami. Namun kami menina-bobokkan diri kami, memuaskan diri kami dengan berbagai hal-hal yang lebih kecil daripada Engkau. Ampuni kami Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau juga kenal kami yang datang hari ini dengan pergulatan dan pergumulan. Dengan ketidakpastian. Dengan seruan-seruan untuk penderitaan kami. Tuhan biarlah damai sejahtera-Mu tinggal tetap dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman-Mu terus berbicara kepada kami. Allah Roh Kudus yang terus menyatakan diri-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama dengan segenap umat percaya berbagai tempat, bahkan sepanjang zaman mengikrarkan pengakuan rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kami datang bersama orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam keterbatasan kami sebagai manusia, kadang-kadang kami melalaikan hal-hal yang sepele, yang kecil, bahkan kurang bertanggung jawab terhadap perkara-perkara yang cukup besar. Namun Engkau Tuhan yang maha sempurna, setia bahkan pada hal-hal yang paling kecil. Berkat-Mu setiap hari selalu kami rasakan. Tiada satu detik di mana Engkau meninggalkan kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Bahkan jikalau di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini kami bisa mengumpulkan persembahan, itu pun bukti kasih dan kesetiaan-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu yang tak pernah berkesudahan ada dalam hidup kami sampai hari ini. Kami mau menyisihkan sebagiannya dan kami persembahkan bagi kemuliaan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Damai yang padaku tak diberikan dunia, tak dapat diambilnya pun. Meski susah tempuh, takutku tidaklah mengenal
Saya percaya kita semua tahu yang namanya balon. Harus ditiup pas. Kalau kurang, tidak bisa melambung, kurang indah. Terlalu banyak, meledak. Jadi saya tidak berani tambahin khotbah hari ini. Nanti meledak. Betul? Luar biasa. Tetapi bagaimanapun saya harus menyampaikan sesuatu. Tadi waktu paduan suara Usinda nyanyi, saya guyonan ngomong. Usinda apa? Bukan usia indah, usia sisa. Indahnya di mana? Maaf, makan ini tidak boleh, makan itu nggak boleh, ya kan? Mau maju aja dituntun. Indahnya di mana? Tetapi saya percaya yang sisa itu penuh dengan berkat Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah lupa mencurahkan berkat. Saya akan bacakan satu syair yang sangat terkenal. Yang membuat saya ingat lagi kira-kira 5-6 tahun yang lalu. Saya ceritakan dulu di dalam China Idol gitu ya. China Got Talent. Itu tiba-tiba ada 3 orang Weisho ikut tampil. Mereka menyanyikan satu lagu yang liriknya nanti saya bacakan. Itu setelah nyanyi selesai, dia nangis. 3 Weisho ini. Ditanya sama juri-jurinya, kenapa kalian nangis? Lalu dia ngomong begini, mamah saya, tahunnya saya tuh meninggalkan rumah untuk kerja. Tetapi saya mempersembahkan diri menjadi Weisho. Kami ini di Tiongkok karena waktu itu anak muda ini yang usianya sekitar 30-40 tahun usianya. Itu adalah ketika waktu itu satu keluarga cuma boleh punya 1 anak. Punya 1 anak lagi. Keluar papa mamahnya pikir bekerja. Padahal pergi jadi Weisho. Dia menyanyikan lagu itu menangis dan mengatakan kalau mamahku mendengar lagu ini saya minta maaf. Saya mau tahu lagu apa yang dinyanyikan liriknya, itu syair yang ditulis pada zaman dinasti Tang oleh Meng Jiao. Saya bacakan terjemahannya langsung. Sorry sebentar. Benang di tangan ibu yang penuh kasih. Menjahit pakaian untuk anak yang merantau. Sampai larut malam. Yang menjahit karena khawatir anak pulang terlambat. Siapakah yang dapat mengerti hati semai rumput yang kecil yang tak sanggup membalas sinar matahari di musim semi. Syair seorang anak untuk cinta kasih daripada seorang ibu. Hari ini saya yatim piatu. Tidak punya papa, tidak punya mama, tidak punya mertua laki-laki, tidak punya mertua perempuan. Berbahagialah yang masih punya orang tua. Pakai waktu sisa orang tuamu. Baktikan hidupmu untuk kasihnya yang tidak pernah berubah. Hari ini hari ibu. Saya iri melihat orang-orang yang masih punya ibu dan papa. Kesempatan sudah tidak ada. Itu sebabnya saya tidak berbicara tentang firman hari ini. Bicara soal hari ibu. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, di tengah-tengah dunia yang gelap, yang kadang-kadang menyatu dengan hidup kami. Ada banyak di antara kami yang sudah menjadi yatim piatu. Tidak ada lagi yang kepadanya kami bisa dari hati yang terdalam untuk mengungkapkan apa yang kami rasakan.
Tetapi kami mengucap syukur. Engkau adalah Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dunia, ia pernah berkata, hai Yerusalem, berkali-kali aku rindu. Seperti seekor induk ayam melindungi anak-anak di bawah kepak. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau sebagai Allah yang perkasa, menampilkan diri sebagai seorang bapa yang mengasihi, tetapi juga menampilkan diri sebagai ibu yang mengayomi. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini yang masih mempunyai orang tua. Yang sudah sangat lanjut usia. Harus diakui kadang-kadang perilaku mereka itu sudah seperti anak-anak. Tetapi bukankah ketika kami masih kecil, kami tidak tahu apa-apa, mereka mengasihi kami, mereka merawat kami, mereka memberikan yang terbaik untuk kami. Makalah biarlah sekarang ini ya Tuhan, ketika kami masih mempunyai seorang ayah, masih mempunyai seorang ibu. Dengan semua sikap yang kadang-kadang kalau mau jujur bisa menjengkelkan. Berikanlah kepada kami Tuhan kasih yang daripada-Mu. Hati yang penuh dengan rasa syukur dan bakti untuk menghargai orang tua kami. Ajarkan kepada kami ya Tuhan bahkan menghormati orang-orang yang lebih tua daripada kami. Sebagai ekspresi bahwa kami bersyukur kami pernah mempunyai ayah dan ibu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Firman-Mu mengenyangkan kami. Kami diingatkan kasih-Mu bagaikan ayah dan ibu. Mengucap syukur kami boleh sampai ada sekarang ini karena ada orang tua yang kami percaya yang terbaik yang Kau berikan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami hanya cukup berdoa. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Puji, hormat, dan mulia tak berubah hingga selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, pertolongan dan penghiburan bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, doa teduh.